Cerita Tongtien. Kali ini saya mau menjelaskan tentang konsep Tian dan Hutien. Dalam filsafat ontologi itu dikatakan bahwa yang ada itu ada tiga. Pertama ada dalam angan-angan, kedua ada dalam kemungkinan, ketiga ada dalam kenyataan. Angan-angan itu ternyata punya peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Manusia itu pasti punya angan-angan. Orang yang punya angan-angan, dia akan mencari, mewujudkan angan-angannya itu. Ya, itu dengan berusaha. Kalau orang berangan-angan ingin menjadi orang pandai, maka dia belajar. Dengan rajin dia belajar. Kalau orang berangan-angan ingin menjadi orang kaya, dia bekerja keras dan berusaha bagaimana mendapatkan kekayaan itu, tentu saja dengan cara yang benar. Nah, angan-angan itu punya peranan besar dalam kehidupan manusia. Dalam masyarakat Tionghoa ada istilah Xian-Tian dan Hutien. Istilah Xian-Tian Hutien itu sudah ada jauh sebelum Nabi Konghucu. Di Wenbang sudah menyebut istilah itu. Ya, dalam I Ching itu ada 64 gua. Dibagi dua, yaitu Xian-Tian Pakwa dan Hutien Pakwa. Bagian depan itu nomor 1 sampai gua nomor heksagram nomor 1 maksud saya, sampai heksagram nomor 30 itu disebut Xian-Tian Pakwa. Sedang 31 heksagram 31 sampai 64 itu disebut Hutien Pakwa. Ya, Xian-Tian Pakwa itu membahas hal yang sifatnya umum, yang metafisik. Sedang yang Hutien itu hal yang sifatnya nyata fisik, ya. Itu bisa dipelajari, bisa dibaca, ya, dari nama-namanya itu. Nah, dalam masyarakat Tionghoa istilah itu berkembang menjadi dua alam. Alam Xian-Tian dan Hutien. Alam Xian-Tian itu alam di mana roh manusia sebelum dilahirkan ke dunia itu ada di alam Xian-Tian. Nah, setelah dilahirkan dia masuk ke alam Hutien. Ya, alam Hutien itu alam yang nyata, yaitu dunia nyata ini. Kalau orang sudah meninggal, dibayangkan juga akan kembali ke Xian-Tian, kemana roh itu berasal. Ya. Jadi Hutien dan Xian-Tian itu dalam konsep orang Tionghoa itu bersifat paralel. Paralel itu sejajar. Ya. Sejajar itu seperti rel kereta api. Dua rel itu sama tetapi dipisah dan tidak bisa bertemu, ya, tidak pernah bertemu karena itu sudah harus berpisah. Demikian juga Xian-Tian dan Hutien itu dua hal yang punya gambaran yang sama tetapi dipisah. Ya, oleh karena itu orang Tionghoa percaya bahwa kalau di Hutien ini, dunia nyata ini, manusia membutuhkan uang, membutuhkan rumah, maka di alam Xian-Tian itu juga membutuhkan uang dan rumah. Maka orang yang meninggal dikirimi
rumah dan rumah-rumahan dan uang itu. Nabi Gongsu menyebutnya itu mingji, uang dan rumah itu atau benda-benda lain yang dikirim itu namanya mingji. Tapi Nabi Gongsu menjelaskan bahwa mingji itu tidak boleh barang-barang yang bisa dipakai manusia. Misalnya rumah-rumahan itu rumah dari kertas yang dan bambu yang kecil tidak bisa dipakai oleh manusia, itu hanya satu simbolik ya, dikirim dibakar. Kemudian uang juga, uang kertas yang tidak berlaku di dunia nyata, itu namanya uang-uangan ya, yang digambarkan seperti uang di dunia, di alam sentien itu. Dan ini angan-angan masyarakat Tionghoa oleh Nabi Gongsu itu ditangkap lalu diberi istilah sentien dan hutien itu. Dan itu juga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Wenbang tentang sentien Bakwa dan hutien Bakwa. Nah, ini satu hal yang beda dengan agama lain. Apa yang ada dalam budaya Tionghoa ini berkembang terus ya, sehingga sampai hari ini orang masih menjalankan apa yang menjadi orang sebut itu tradisi. Ya. Jadi apa yang ditegas oleh Nabi Gongsu yaitu mingji itu barang-barang yang dikirim dibakar itu adalah barang yang tidak bisa dipakai oleh manusia. Ya, jadi itu hanya benda tiruan saja ya, yang tidak bisa dipakai manusia. Misalnya pakaian itu hanya pakaian dari kertas ya, segala sesuatu. Nah, itu gambaran hutien dan sentien itu disebut sejajar atau paralel ya. Oleh karena itu ini satu konsep masyarakat Tionghoa sejak zaman dulu ya. Dan oleh Nabi Gongsu itu diberi satu istilah ya, yaitu dengan pengiriman mingji dan sebagainya. Itu dijelaskan di dalam Gongsu Jai, juga ada di dalam Liji ya. Ini saya itu coba menjelaskan hal semacam itu, mudah-mudahan ada gunanya. Santai.